Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi'adadi du'at al-mujaddin al-mujahidin as-salihin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wa qala fi ayatin ukhra innamal mu'minuna alladzina Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, walaupun kadang-kadang kita kurang bersyukur. Tapi Allah masih tetap memberikan nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat istiqomah di dalam keimanan. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, saat Rasulullah berjalan ketemu dengan seorang yang namanya Al-Harith bin Malik. Dalam satu riwayat Harithah. Ini turunan Al-Ansar, dari turunan Madinah. Dari orang-orang Madinah, bukan dari Al-Muhajirin. Ketika melewati, Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Harith?" Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harith? Jadi Rasulullah nanya ke sahabatnya. Qala, Al-Harith ini menjawab. Beliau menjawab, asbahtu mu'minan. Saya pagi ini dalam keadaan mukmin yang hakiki. Qala, Rasulullah memberi komentar. Unzur ma taqul. Coba perhatikan apa yang kamu katakan. Asbahtu mu'minan haqqan. Coba perhatikan omonganmu itu. Fa inna likulli syai'in haqiqatan. Segala sesuatu itu memiliki hakikat. Fama haqiqatu imanika. Apa hakikat imanmu itu? Ditanya, asbahtu mu'minan haqqan. Saya mukmin yang sesungguhnya. Mukmin hakiki. Ya, hakikat imanmu, kata Rasul. Jawabannya, qala. Siapa yang jawab? Al-Harith tadi. Al-Harith bin Malik Al-Ansari. Zafat nafsi 'anid dunya. Hakikat imanku adalah aku tidak cenderung kepada dunia. Fa ashartu laili wa azma'tu nahari.
malamku jarang tidur. Karena untuk sholat tahajud, untuk tilawatul Quran, untuk berdoa. Wa azmatu nahari, dan siang hari aku bikin aku ini haus, lapar karena puasa. Maka ani angguru ila arsy rabbi barizan. Seakan-akan arsy Rabbku nampak di hadapanku. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawarun. Seakan-akan aku melihat ahli surga, penduduk surga sedang bersilaturahim. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar. Seakan-akan aku melihat penduduk neraka. Mereka dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah memberi komentar terhadap jawaban Al-Harith. Ya Harith, arafta falzam. Wahai Harith, kau tahu hakikat imanmu, maka tetapilah. 3 kali ngomong, ya Harith, arafta falzam. Ya Harith, arafta falzam. 3 kali. Ya, tidak cenderung kepada dunia. Karena akhirat lebih abadi, lebih menyenangkan nikmat akhirat itu. Malam harinya tilawatul Quran, tahajud. Siang harinya banyak puasa. Kuasaan Allah, kehebatan Allah itu nampak dan terbayang. Dan dirinya seakan-akan penduduk surga itu mereka saling berbahagia, bersilaturahim, ngobrol, bersenda gurau. Sedangkan penduduk neraka dalam keadaan lapar. Itu hakikat iman. Dari hadis yang diriwayatkan dari Al-Harith bin Malik Al-Ansari. Bapak Ibu yang saya muliakan. Mengapa saya kemukakan ini di awal? Karena mukmin itu di dalam surat Fatir ada, ini mukmin loh, bukan orang kafir. Mukmin itu 3 tingkatan. Bisa dibuka ya dalam surat Fatir itu. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Mukmin yang menzalimi dirinya. Orangnya mukmin, sholat, ya berjamaah, dengarkan pengajian, sunnahnya rajin, tapi mulutnya nggak terjaga, suka menjelekkan orang lain, tapi maksiatnya jalan, ada maksiatnya. Itu zalimul nafsihi. Kalau kita masuk ke kelompok yang pertama ini, seharusnya takut kepada Allah. Takut. Bayangkan. Amal kita belum tentu diterima. Sedangkan maksiat pasti ujungnya neraka. Zalimul nafsi. Ini tingkatan mukmin. Mukmin tetapi masih suka maksiat. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mukmin itu ada yang lurus, istiqomah, diam. Apa istilahnya? Ibadahnya rajin dan tidak bermaksiat. Insyaallah. Mulut dijaga,
yang keluar dari mulutnya kecuali yang baik-baik. Karena mukmin mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong baik atau diam. Ini begini, ini muktasid terus. Tapi ini tidak memiliki inisiatif-inisiatif untuk membuka pintu-pintu kebajikan. Dan ini banyak. Soleh, baik. Tapi diem aja. Ada di sana orang-orang judi koprok. Kalau judi koprok kan kelihatan. Kalau judi online kan enggak, Pak. Ya, tahu-tahu ludes saja duitnya. Gitu. Tetapi dia tidak tergerak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan banyak tetangganya nggak bisa ngaji Quran, diem aja. Tidak ada mubadarah, inisiatif. Ayo kita ngaji sama-sama cari ustaz. Ini muktasid, orangnya soleh, baik, lurus, tetapi tidak memiliki ya pembuka pintu kebajikan. Nah, yang ketiga yang diharapkan ini mukmin hakiki nanti. Mukmin dia tentunya taat ibadahnya, ya selalu soleh, mulutnya terjaga, jauh dari maksiat, tapi memiliki gairah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyelesaikan permasalahan umat. Di sana ada kemiskinan, bagaimana kita tolong supaya ekonominya bangkit. Di sana ada orang-orang, ada anak-anak yatim yang ini, bagaimana. Dan ini banyak juga orang yang memiliki inisiatif-inisiatif seperti ini. Masya Allah. Maka dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, puji oleh Rasul yang memiliki inisiatif-inisiatif kebajikan. Karena umat ini banyak membutuhkan inisiatif kebajikan dari kita. Tidak soleh sendiri. Tapi muslihun li ghairihi. Salihun li nafsihi, muslihun li ghairihi. Soleh untuk dirinya, tetapi berusaha untuk melakukan perbaikan pada orang lain. Mulai dari keluarganya diperbaiki. Kemudian sampai ke tetangganya. Sampai meluas. Itu yang disebut dengan waminhum sabiqun bil khairat. Ya, mereka adalah orang-orang saleh, ya mukmin saleh, tapi musleh lighairi, selalu melakukan perbaikan untuk orang lain. Selalu amar ma'ruf, dan ini berat. Kalau tadi bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan ayat yang dibacakan oleh imam tadi dan faham, sedih. Ternyata banyak orang ingin mencari dunia yang gampang. Inna ghaira dzati syauqati takunu lakum. Inginnya kamu mendapatkan sesuatu keuntungan dengan mudah. Padahal Allah menginginkan, ingin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Untuk bisa merealisir yang hak dan membunuh berbagai macam keburukan yang batil-batil itu dihabisi. Itu memerlukan inisiatif sabiqun bil khairat. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini Bapak ini kalau pengajian kok terlalu khusyuk, nggak bagus. Nggak bagus, tenang aja, tenang. Jangan, itu kan 3 kelompok. Yang penting bagaimana kita ini, kondisi saya ini masih di mana ini ya Allah. Jangan sampai kemudian antara kebajikan dan keburukan seimbang. Wah, na'udzubillah. Kalau antara kebajikan dan keburukan seimbang, nanti masuk kepada ashabul a'raf.
Dalam surat Al-A'raf itu ternyata antara surga dan neraka itu ada bukit yang disebut Al-A'raf. Itu di situ orang-orang soleh. Tetapi kesolehannya itu dengan keburukannya seimbang. Tidak masuk surga karena dicegah oleh keburukannya yang seimbang. Tidak masuk neraka karena kebaikannya ini mengimbangi keburukan. Jangan sampai kemudian kita perhitungannya salah. Sebab untuk diterimanya ibadah itu berat. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus yakin betul bahwa famang sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Yang barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat. Nah, ini maka mereka berada dalam kehidupan yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi man khafat mawazin ummu hawiyah. Kalau kebaikannya lebih ringan, masuk neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sekedar gambaran iman yang hakiki dan klasifikasi mukmin. Nah, mukmin yang hakiki itu yang mana? Terus ada dua hal. Yang mukmin yang hakiki itu yang mana? Kemudian apa ciri-cirinya dan bagaimana kita menyiapkan untuk menjadi itu? Alhamdulillah imam kita tadi membaca ayat yang luar biasa, surat Al-Anfal. Itu salah satu disebutkan tentang mukmin hakiki. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, mukmin itu hanyalah dibatasi dengan innama. Hanyalah mukmin itu cirinya begini. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Ketika zikrullah bergetar. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu tahajud kemudian menyebut nama Allah, astagfirullah, bergetar sampai meneteskan air mata, bergetar. Bukan main-main zikrullah itu. Kalau mukmin hakiki disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar mengapa bergetar? Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, bahkan tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak terhitung. Jangankan mau hitung. Masya Allah, bapak-bapak, segala-galanya hidup ini nikmat. Nikmat. Bagi orang yang bersyukur, nikmat. Gak ada yang gak nikmat. Ya, waktu bapak-bapak kita ya menikah, nikmat. Punya anak, nikmat. Punya cucu, nikmat. Nikmatnya punya cucu dihitung mau berapa juta. Ya, udah. Luar biasa. Kemudian syukurannya kepada Allah kurang. Bergetar, ya Allah, nanti bagaimana petanggung jawab saya di hadapanmu ya Allah. Nikmat yang sangat banyak dengan ibadah yang seada-adanya. Sholat saja ya Allah kadang-kadang kurang khusyuk. Bergetar. Yang masuk hati biasanya sholat itu cuma sedetik, 2 detik waktu niat. Allah masuk hati. Setelah itu gelambiar ya Allah. Ini ala zikrika wa syukri wa husna ibadati. Gelambiar banyak. Padahal nilai sholat itu dari kekhusyuan. Bisa diberi 1/10-nya, bisa 2/10, bisa sampai full. Tergantung daripada kata Rasulullah SAW bagi seseorang. Illa ma'akal. Kecuali yang ditadaburi. Nah, sholat kita bagaimana?
Jadi bergetar ketika Allah yang demikian luar biasa, keagungan Allah yang luar biasa, yang tadi oleh Al Harith bin Malik, seakan-akan arasy Allah nampak, seakan itu melihat diri kita ini harusnya bergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sehingga bapak-bapak kalau tahajud sendirian nangis. Merasa bahwa apa yang dilakukan ini, ya Allah, seandainya kau tidak ampuni dosa-dosaku ini, bagaimana bisa berhak mendapatkan surga? Di sini getar. Ini yang pertama. Walimun li nafsi masih bisa. Tapi nanti yang sabiqun bil khairat itu, Masya Allah. Gitu masih. Oh, istighfarnya banyak. Oh, kemudian, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, nambah iman. Kita ini dibacakan ayat-ayat Allah, apa kemudian nambah imannya? Ya Allah, kalau kemudian kita nggak bisa menghayati, nggak bisa mentadaburi ayat-ayat, kalau nggak ayat-ayat itu bukan ayat-ayat kauniyah, apa yang ada dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau melihat apa yang ada dalam dirimu itu? Berbagai macam ayat-ayat Allah. Kalau membaca ayat Al-Quran itu, Masya Allah. Ayat Allah sangat luar biasa. Kadang-kadang orang-orang yang dapat hidayah gara-gara memahami Al-Quran itu luar biasa. Jangankan dari sisi susunannya, isinya, mukjizatannya, ada yang cuma orang namanya Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalil ini asalnya orang Koptik. Koptik itu agama Kristen Koptik yang ada di Mesir. Diperintahkan cari kesalahan Al-Quran. Kemudian meneliti sejarah yang ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim. Diteliti. Malahan setelah meneliti kisah-kisah dalam Al-Quran, masuk Islam. Kemudian dikejar-kejar, akhirnya minta suaka kepada Al-Azhar. Ibrahim Khalil. Luar biasa tulisannya. Karena memahami ayat, mentadaburi ayat, kita akan tambah keimanan. Nah, sejauh mana kita ini? Lihat ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah, Qur'aniyah, semuanya kalau kita teliti akan membaca. Jangan sampai kita umroh, kita haji, tapi kemudian imam baca ayat tenang aja, enak lagunya doang. Ada. Memang lagunya sudah enak. Tadi imam juga enak, Masya Allah. Ya. Tapi kan berbeda antara satu sama kita itu. Ada yang bisa menyerapi, mentadaburi. Padahal kalau kita membaca terjemahannya satu persatu, satu ayat yang sering dibaca imam, indah juga kalau imam. Nanti imam mau membaca surat apa, ini apa, dibaca dulu di rumah terjemahannya. Sehingga ketika imam membaca, wah, jadi ada programnya imam itu. Ini mau membaca surat Al-Anfal ayat sekian sampai sekian. Nanti besok ayatnya. Sehingga jamaahnya sudah membuka dulu untuk membaca. Indah kan ketika dicocokkan dengan imam. Masya Allah. Minimal Bapak Ibu yang saya muliakan, minimal. Kalau mendengarkan imam, mendengarkan orang lain baca Quran itu, kalau disebutkan neraka, berlindung kepada ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka. Ketika ada azab, ya Allah,
amankanlah aku dari azab-Mu ya Allah, dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh lisan. Rabbi a'idni azab. Kalau ada yang sebut hisab, 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 langsung bicara dalam dirinya. Rabbi hasibni hisaban yasira ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati. Itu minimal. Kalau ada surga, ya Allah masukkan aku dalam surgamu. Minimal itu saja. Masa sih kata-kata anar, kalau ada anar, langsung, ya Allah aku berlindung dari nerakamu. Azab, udah bahasa Indonesia. Tinggal aku berlindung dari siksamu ya Allah. Kalau surga, aku mohon surgamu. Biasakan sehingga akan menambah keimanan, kedekatan kepada Allah. Sholatnya tambah khusyuk. Menarik, ada ungkapan Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu. Ya, jangan suutan dulu terhadap Al-Ghazali. Banyak yang manfaat sekali. Ini pertama, untuk khusyuk itu tafahum. Sebelum at-tafahum ada ihdarul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat. Kemudian memahami apa yang dibaca, memahami ayat yang dibaca imam. Kemudian mencoba untuk al-haibah, at-ta'zim, mengagungkan Allah, merasakan keagungan Allah dan kehebatan Allah. Kemudian merasakan sampai kepada tingkat al-haya, malu. Ya Allah, malu kepadamu ya Allah, malu kepadamu ya Allah. Seandainya ada dalam hati ini niat jelek, engkau tahu, malu ya Allah. Dalam sholatku sudah berjanji kepadamu di awal wajah wajah lilladzi fatasab. Ternyata wajahnya kemana-mana ya Allah. Malu. Nanti akan terus kekhusyuan. Karena sholat ini yang pertama kali dihisab. Itu cirinya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Mukmin hakiki ini masih orang walimul nafsihi masuk, orang muktasid juga masuk. Muktasid. Bisa seperti itu orang yang muktasid. Maksudnya tingkatan tadi yang pertama zalimin nafsi, orang yang lurus mukmin tapi ada maksiatnya. Dua, lurus mukmin tidak bermaksiat. Maksudnya apa? Ya kalau kesalahan mesti ada, beda dengan orang niat maksiat itu. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak maksiat tetapi memiliki inisiatif-inisiatif kebajikan. Masih masuk. Wa ala rabbihim tawakal, hanya kepada Allah tawakal. Pasrah setelah usaha maksimal, pasrah kepada Allah. Usaha. Sehingga tidak pernah putus asa. Mukmin itu kalau tawakal nggak pernah ada putus asa. Yang berikutnya, alladzina yuqimuna shalah. Yang senantiasa menegakkan sholat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berkali-kali ingin menekankan yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Beda dengan menunaikan zakat. Mengapa? Pakai bahasanya yuqimunas sholah. Mendirikan sholat. Karena memang sholat wajib. Bukan melaksanakannya dengan berdiri saja. Tetapi tegak. Rukunnya tegak. Syarat semuanya tegak. Semua toharohnya tegak. Sampai apa yang setelah sholat tegak. Kalau kata Allah dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah pelakunya dari kemungkaran, dari fahsya dan kemungkaran, berarti tegak terus selama hidup pengaruhnya. Jadi orang yang sholatnya benar mesti jauh dari maksiat. Nah, menegakkan. Dan kebiasaan ini, kebiasaan menegakkan sholat ini luar biasa. Ada ulama ya sekali-kali ada pendapat-pendapat ulama itu yang indah kita ambil.
Ini pengarang kitab Nasaih Ad-Diniyah, kitab kuning, Pak. Jangan alergi dulu, ada yang bagusnya itu diambil. Menegakkan sholat itu maknanya, kata beliau, pertama, menegakkan syarat-syaratnya. Wuduknya, toharohnya benar. Kemudian rukunnya yang dilakukan benar. Menjauhi semua yang membatalkan sholatnya. Bukan sekedar itu. Dilakukan di awal waktu menegakkan sholat itu. Atau minimal masih dalam waktunya. Waktu awal, waktu utama, ada waktu mubah, ada waktu haram. Waktu sholat itu 3 macam. Waktu awal afdol yang di awal waktu. Tadi Bapak Ibu sekalian itu di awal waktu betul. Mendengarkan azan, kemudian sholat sunnah, kemudian setelah itu sholat jamaah. Itu awal waktu. Kemudian yang sampai menjelang waktu habis. Nah, kalau sudah waktu habis itu waktu haram. Tapi waktu mubah, waktu afdol, waktu mubah, waktu haram. Waktu haram setelah habis waktunya. Kemudian cirinya lagi orang menegakkan sholat dilakukan dengan berjamaah. Kemudian cirinya dia menyebutkan setelah ditegakkannya sholat, pengaruh sholatnya masih terus berjalan. Maka dari zuhur, sholat zuhur dilakukan, sholat ba'diyahnya juga dilakukan, qobliyahnya dilakukan, terus sampai asar tegak. Sholat lagi, sholat asar, ya, qobliyahnya, kemudian sholat asar nggak ada ba'diyahnya. Terus, nah itu waktu-waktu lowongnya itu terjaga, tidak ada maksiat. Termasuk setelah sholat isya yang panjang itu, waktu setelah sholat isya kan cukup panjang, juga terjaga. Nah, itu menegakkan sholat. Nah, Ibu yang saya muliakan. Jadi tentang wa ala rabbihim yattaqun wa yuqimuna shalah. Yang ciri yang berikutnya, dan ini yang membedakan antara zalimul li nafsihi dengan muktasid dengan sabiqun bil khairat, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mau senantiasa menginfakkan dari sebagian rizki yang Allah berikan. Beda. Ada orang itu sedekah itu nggak peduli. Yang penting kan sholat, puasa, zakat. Iya betul, iya. Tapi kepedulian untuk melakukan perbaikan. Apa yang kurang dari masjid ini? Kegiatan apa yang bisa membangkitkan ekonomi umat? Kegiatan apa yang bisa menolong orang-orang fuqara masakin? Itu bapak-bapak ibu sekalian yang punya inisiatif seperti itu. Mudah-mudahan masuk dalam sabiqun bil khairat. Dan ini mukmin yang hakiki. Menyiapkan sebagian hartanya untuk infak, untuk memperbaiki umat. Jadi negeri ini tidak pernah akan beres kalau ekonominya masih terjajah. Maka perlu untuk melakukan perbaikan. Jangan sampai ya orang-orang pengaruh dengan gara-gara masalah ekonomi saja. Bapak Ibu yang saya melihat. Itu tentang ciri mukmin hakiki. Masih banyak. Tadi ayat yang saya bacakan dari surat eh, Al-Hujurat di awal, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Hindalah mukmin yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian
bermujahadah, berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itu cirinya. Mau menggunakan jiwanya, hartanya untuk di jalan Allah. Itu sabiqun bil khairat. Bukan soleh sendiri. Bukan. Makanya dulu inna minan nasi. Di antara manusia itu ada yang disebutkan launasan. Ada manusia-manusia. Mafatihul khair. Mamaghaliqul syar. Di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebajikan dan penutup kejahatan. Tapi ada juga manusia yang menyiapkan judi online, menimbulkan kerusakan, menimbulkan investor bodong dan seterusnya. Itu inna minan nasi launasan mafatih lisyar wa mughaliqil khair. Pembuka jalan keburukan dan penutup jalan kebajikan. Ujungnya hadisnya tuba. Maka berbahagialah. Kalau ada kata tuba dalam hadis-hadis itu pahalanya surga. Berbahagialah bagi orang yang di tangannya terdapat kunci-kunci pembuka pintu kebajikan dan penutup pintu kejahatan. Ya, di tangan orang-orang sabiqun bil khairat. Di tangan mukmin yang hakiki. Jadi kepedulian untuk memperbaiki umat, kepedulian untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana di awal tahun ini tahun baru Hijriyah, kita menyiapkan orang-orang seperti itu. Yang penting, atau minimal kita termasuk dalam mukmin yang hakiki. Bagaimana minimal? Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi kita, keluarga kita, ingat, kita dan keluarga itu satu kesatuan, satu paket ya. Satu paket. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Satu paket. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi tidak cukup menjaga diri, keluarga terjaga dari neraka. Enggak cukup. Ini paket. Dalam surat At-Tahrim ini sampai disebutkan bahayanya kalau tidak menjaga keluarga dari neraka. Karena kita hidup ini satu paket, ingin masuk surga semuanya. Sudah pernah diterangkan tentang bahwa keluarga itu bagaimana satu paket masuk surga semuanya. Karena kebahagiaan tersendiri. Dan Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang sama-sama masuk surga. Dan itu yang diharapkan. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana menjaga diri supaya menjadi mukmin hakiki? Usahanya. Bagi kita, Bapak Ibu, di awal tahun baru Hijriah ini sebagai titik tolak untuk melakukan perubahan terhadap diri. Berubah, meningkat. Pertama, bagaimana kita menguatkan keimanan kita sehingga kalau hati ini bergetar terhadap bagaimana kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Gimana bisa? Itu dengan menguatkan keimanan. Iman ini memang rizki. Taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Enggak bisa kita gapai dengan usaha manusia langsung mukmin. Coba untuk mendapatkan keimanan itu adalah taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Kita menjadi mukmin karena pertolongan Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Kita bisa sholat berjamaah di sini karena pertolongan Allah. Yang nggak mendapatkan pertolongan, mendingan berselimut di rumah. Ah,
alasannya nanti nggak di rumah nggak ada sholat jamaah segala macam. Ya, kan sholat jamaah sama istri. Taufik dari Allah, pertolongan. Jadi semuanya kadang maka sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Minta ya Allah, berikanlah kepadaku lisan yang banyak mengingatmu, banyak zikir. Jadikanlah hatiku ini hati yang khusyuk ya Allah. Hafizon li kitab ya Allah. Berikanlah aku kemampuan untuk bisa menghafalkan kitab sucimu. Banyak meminta kepada Allah. Lisan yang pertama. Bagaimana menguatkan hati kita. Dan itu dengan meminta kepada Allah. Kemudian bagaimana berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Kauniyah dan kauliyah. Memahami. Kalau ayat Al-Quran bisa kita baca, paham. Sederhana Pak, ayat-ayat itu. Pernah kan prakteknya istilahnya, kalau seandainya satu hari 5 ayat kita baca terjemahannya dan difahami, sehari 5 ayat itu terlalu sedikit. Coba, setahun sudah berapa? Lebih dari 2000 ayat. 1500 ayat minimal. Artinya 4 tahun selesai. Ini tahunnya nambah, pahaman Qur'annya nggak nambah-nambah. Coba kebersamaan. Ayo kita sama. Sebab untuk bisa melakukan itu tidak bisa sendiri-sendiri. Mesti berjamaah. Mesti. Tolong, ada kata-kata tawasobil hak, tawasobil sober. Ada itu kewajiban. Kalau ingin beruntung tidak rugi, tawasobil hak dan tawasobil sober. Saya banyak diingatkan, Ustadz, ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada puasa sunnah. Yang kalau puasa akan dihapuskan dosa setahun yang lalu. Puasanya kalau yang bagus tanggal 9 dan tanggal 10. Apalagi kalau 3 hari, 9, 10, 11. Itu diingatkan indah tawasobil hak tawasobil sober. Dan dengan cara WA apa segala macam itu mempermudah kita untuk mengajak kebaikan. Itu. Tawasobil hak. Untuk bisa, nah, senantiasa menegakkan sholat. Juga demikian. Tawasobil hak. Selain juga minta kepada Allah. Dulu ada doa-doa yang memang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Di antaranya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu terus minta. Nabi saja mencontohkan begitu. Kita tentunya lebih butuh itu. Ya. Setelah sholat itu jangan tinggalkan itu. Ya selain juga ayat kursi jangan ditinggalkan. Barang siapa yang setelah sholat jamaah baca ayat kursi, maka tidak mati kecuali akan masuk surga. Jangan lupa itu. Kalau sebentar waktunya, ayat kursi minimal ada dibaca. Selain istighfar dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Berikutnya, untuk menyiapkan diri kita seperti itu, ya tentunya menyiapkan infak setiap hari, walaupun cuma sedikit. Peduli terhadap lingkungan baik itu lingkungan yang pohon-pohonan apa segala macam. Sebab kalau Bapak nanam pohon satu, kemudian banyak daunnya, daunnya ini setiap saat menghadirkan oksigen. Dan selama pohon itu hidup, pahalanya mengalir terus. Apalagi kalau berbuah dimakan burung, buahnya sedekah. Ada yang nyambit mangganya sedekah.
Nah, kalau uang hilang belum tentu sedekah. Tetapi kalau pohon disambit orang menjadi sedekah. Itu khusus. Makanya indah seperti di komplek ini banyak pohon-pohon, itu banyak sedekah itu. Nah, yang mencoba untuk bagaimana mimma razaqnahum yunfiqun. Yang di ayat 15 surat Al-Hujurat itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim bermujahadah dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itu harus menjadi satu kebiasaan, kepedulian, sensitivitas ketika melihat sesuatu yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita perbaiki dengan cara yang indah. Bapak Ibu yang saya muliakan, nampaknya menjelang syuruk, ya, supaya ada tanya jawab dan mudah-mudahan tidak terlalu lama karena saya harus takziah ke Cirebon, adik saya meninggal. Mudah-mudahan ya doakan agar uh, beliau almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal solehnya. Ya, nanti kita bacakan Fatihah di ujung. Baik, barangkali itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.